Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Angela Karisma Putri dengan NIM 3101422052. Jadi saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Khalista Ayu Fadilah dan juga Daifullah Akbar. Nah, di sini saya membahas mengenai perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Nah, untuk urgensinya sendiri itu dengan adanya paper ini diharapkan teman-teman atau pembaca dapat memahami mengenai pemilihan topik penelitian sejarah, kemudian mengidentifikasi gap pengetahuan kesejarahan, mengetahui makna relevansi sumber-sumber sejarah dalam merumuskan masalah penelitian sejarah, dan kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah agar dapat membawa kontribusi baru dalam penelitian juga bidang sejarah. Nah, kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan informasi mengenai perumusan masalah dalam penelitian sejarah, memberikan wawasan baru mengenai perumusan masalah dalam penelitian sejarah. Jadi di kelompok saya ini terdapat 12 sub pembahasan. Nah, pembahasannya itu yang pertama ada pengertian perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah, kemudian tujuan dan manfaat perumusan masalah penelitian, kemudian metode perumusan masalah penelitian, pertimbangan kontekstual dalam perumusan masalah penelitian, pemilihan topik penelitian sejarah, identifikasi gap pengetahuan kesejarahan, relevansi sumber-sumber sejarah, kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah, keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses perumusan masalah penelitian, pengaruh masalah penelitian terhadap penelitian selanjutnya dalam sejarah, menghubungkan antar fenomena dan dalam perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah, dan yang terakhir adalah implikasi dalam perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Nah, saya mendapatkan pembahasan dari nomor 4 sampai dengan 8, dari nomor 5 sampai 8, yaitu pemilihan topik penelitian sejarah, identifikasi gap pengetahuan kesejarahan, relevansi sumber-sumber sejarah, dan yang terakhir kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu mengenai pemilihan topik penelitian sejarah. Pemilihan topik penelitian sejarah merupakan langkah awal bagi seorang peneliti untuk membuat atau menciptakan sebuah gagasan baru dalam konteks sejarah. Nah, jadi pemilihan topik sejarah ini menjadi langkah awal atau dapat dikatakan langkah dasar untuk membangun sebuah penelitian sejarah. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan kenapa sih memilih topik tersebut atau menjadikan sebuah topik atau sebuah masalah yang menjadi dasar atau landasan untuk pemilihan topik penelitian sejarah. Yang pertama itu berkenaan dengan kesukaan dan kepentingan pribadi. Jadi hampir seluruh orang tuh sepertinya tuh tertarik pada topik yang memang dia itu tertarik gitu. Jadi karena minat pribadi atau mungkin kecenderungan akademis, misal kalau misal saya dari sejarah, saya mungkin akan mengambil mengenai bidang kesejarahan seperti itu. Kemudian penulis atau peneliti itu akan membahas bagaimana minat pribadi dalam dapat memengaruhi pemilihan topik penelitian dan bagaimana penulis dapat memperluas wawasan mereka melalui eksplorasi topik yang relevan dengan minat pribadi mereka. Jadi kayak dalam hal ini tuh dapat dilihat bahwa sebenarnya pemilihan topik untuk penelitian sejarah itu cenderung ke subjektif, karena memang apa yang kita minati, apa yang kita mau itu yang kita pilih. Kemudian dengan adanya minat pribadi kita terhadap suatu topik atau mungkin bidang, nah itu tuh bisa menjadi suatu acuan seperti menarik banget nih penelitiannya. Jadi kita dapat mengulik lebih dia berdasarkan dengan kesukaan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai relevansi historiografis. Jadi sangat penting ya untuk memilih
topik penelitian yang relevan dengan literatur sejarah yang ada. Hal ini tuh bertujuan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman kita tentang masa lalu. Ini dengan adanya relevansi historiografis ini dapat membantu mengisi celah-celah pengetahuan dan memperdalam pemahaman terhadap sejarah manusia. Ya, kemudian dapat menjadi potensi sumbangan penelitian baru. Selain itu, hal ini juga dapat membantu untuk memahami kontinuitas dan perubahan dalam sejarah manusia dengan menghubungkan penelitian baru dengan literatur yang sudah ada sebelumnya atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan adanya ini penulis atau peneliti dapat membantu mengidentifikasi pola-pola historis yang berkelanjutan serta perubahan yang signifikan dalam perkembangan sejarah manusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketersediaan sumber. Memilih topik yang memiliki akses ke sumber-sumber primer, sekunder yang memadai itu sangat penting dalam penelitian sejarah. Jadi bagaimana untuk mengevaluasi ketersediaan sumber dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber tersebut dalam merumuskan topik penelitian yang tepat. Jadi dengan sumber yang banyak itu akan mempermudah untuk penelitian sejarah. Nah, selanjutnya adalah relevansi dengan tren dan isu kontemporer. Jadi beberapa penelitian sejarah itu diilhami oleh isu-isu kontemporer atau tren dalam bidang sejarah. Jadi membahas mengenai mengeksplorasi mengenai bagaimana sih pemilihan topik penelitian dapat memengaruhi isu-isu sosial, politik, kemudian budaya yang sedang relevan saat penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian terdapat keterbatasan dan ruang lingkup. Dalam memilih topik penelitian penting untuk mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan akses yang memungkinkan mempengaruhi penelitian. Jadi membahas bagaimana menetapkan ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan keterbatasan yang ada dan bagaimana merencanakan penelitian yang realistis. Selanjutnya adalah konsultasi dan diskusi. Nah, konsultasi dengan dosen pembimbing, kemudian dengan pakar-pakar atau ahli sejarah itu dapat membantu untuk memperbaiki dan mengembangkan ide-ide topik yang sudah kita miliki. Jadi dalam artian lain itu dapat berkolaborasi dan diskusi untuk memperkaya pemilihan topik penelitian yang teman-teman atau kalian sedang akan bahas, akan diungkit. Nah, kemudian ada implikasi metodologis. Jadi pemilihan topik penelitian juga harus memperhitungkan metode penelitian yang akan digunakan dan bagaimana metode tersebut akan diterapkan dalam konteks topik yang dipilih. Jadi bagaimana untuk mempertimbangkan implikasi metodologis dalam merancang topik penelitian. Jadi implikasi itu adalah akibat dari suatu peristiwa. Kemudian adalah identifikasi. Subbab yang kedua yaitu identifikasi gap pengetahuan kesejarahan. Jadi yang pertama itu ada evaluasi literatur yang ada. Sebelum memulai penelitian itu penting untuk melakukan evaluasi penyeluruh terhadap literatur yang sudah ada di dalam bidang sejarah pastinya. Nah, jadi pembahasan ini itu membahas mengenai identifikasi topik-topik atau aspek-aspek tertentu dalam sejarah yang memang belum banyak diteliti atau belum sepenuhnya dipahami. Nah, kemudian nomor 2 yaitu analisis terhadap penelitian terkini. Jadi mengidentifikasi gap pengetahuan juga melibatkan analisis terhadap penelitian-penelitian terkini yang telah dilakukan dalam bidang sejarah yang mungkin teman-teman angkat. Nah, ini membahas bagaimana sih cara untuk menemukan kelemahan atau kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan fokus penelitian baru. Jadi kita mengembangkan sesuatu yang memang belum ada. Nah, selanjutnya adalah menentukan pertanyaan penelitian yang tepat. Identifikasi gap pengetahuan juga melibatkan menentukan pertanyaan penelitian yang tepat yang akan dijawab melalui penelitian. Jadi dengan merumuskan masalah-masalah, kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu itu adalah ini mengenai menentukan pertanyaan penelitian yang tepat. Jadi bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu dengan spesifik
dan relevan dengan tujuan untuk mengisi gap atau celah pengetahuan yang ada ya. Kemudian perbandingan terhadap pendekatan dan perspektif. Identifikasi gap juga dapat melibatkan perbandingan terhadap pendekatan-pendekatan dan perspektif-perspektif yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Jadi membahas mengenai menemukan celah atau kekurangan dalam pendekatan-pendekatan yang ada dan bagaimana merancang pendekatan baru yang lebih inovatif dan komprehensif. Kemudian dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, itu peneliti itu atau penulis dapat mengidentifikasi gap pengetahuan dengan lebih efektif dapat dalam bidang sejarah dan merumuskan penelitian yang dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman kita tentang masa lalu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu relevansi sumber-sumber sejarah. Yang pertama yaitu pentingnya diversifikasi sumber, yaitu diskusi tentang relevansi sumber-sumber dalam penelitian sejarah menekankan pentingnya diversifikasi sumber. Ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, lebih terinci dengan topik yang telah diangkat. Misal kayak selain dokumen tertulis, penggunaan sumber arkeologis, lisan, visual, atau materi arsip lainnya itu dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif. Ya, jadi selain itu juga pendapat dari pakar-pakar juga dapat sebagai sumber. Kemudian konteks dan kesesuaian. Analisis pembahasan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks dan kesesuaian sumber-sumber dengan topik penelitian. Jadi sumber-sumber yang digunakan itu harus relevan dengan masalah penelitian yang diajukan dan mampu memberikan informasi yang signifikan tentang masa lalu yang sedang diteliti. Kemudian terdapat kredibilitas dan keandalan. Relevansi sumber-sumber juga berkaitan dengan kredibilitas dan keandalan sumber-sumber tersebut. Sumber-sumber yang digunakan harus dipilih dengan cermat dan dievaluasi untuk memastikan keandalannya. Ini melibatkan penelitian yang seksama tentang asal-usul sumber, reputasi penulis atau pembuatnya, serta metodologi yang digunakan dalam pembuatan sumber tersebut. Kemudian kontribusi terhadap pemahaman sejarah. Jadi diskusi mengenai relevansi sumber-sumber juga menyoroti pentingnya sumber-sumber tersebut dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang masa lalu. Sumber-sumber yang relevan dapat membantu mengisi celah-celah pengetahuan, menyediakan bukti-bukti yang mendukung argumen, membantu memperdalam pemahaman kita terhadap suatu peristiwa atau fenomena sejarah. Kemudian penggunaan teknologi dalam meningkatkan relevansi. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi ya, relevansi sumber-sumber dalam penelitian sejarah juga dapat ditingkatkan ya, dengan digitalisasi sumber-sumber historis, penggunaan analisis data, dan aplikasi teknologi lainnya dapat membantu mengeksplorasi atau menginterpretasikan sumber-sumber sejarah yang lebih efisien dan efektif. Ya, jadi dalam keseluruhannya itu relevansi sumber-sumber sejarah dalam penelitian sejarah itu menekankan pentingnya memilih sumber-sumber yang tepat, relevan, dan kredibel untuk mendukung analisis dan interpretasi sejarah yang lebih baik dan lebih mendalam dalam topik yang teman-teman angkat. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah. Nah, untuk membuat analisis untuk merumuskan masalah penelitian sejarah itu pentingnya berperspektif kritis. Jadi diskusi mengenai kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah itu menekankan pentingnya penulis untuk memiliki perspektif yang kritis terhadap topik yang diteliti. Jadi ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman kita tentang masa lalu untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang yang mungkin terabaikan. Nah, kemudian nomor 2 itu pengetahuan historiografi. Analisis mengenai kritikalitas juga menyoroti pengaruh historiografi dalam proses merumuskan masalah penelitian sejarah. Peneliti perlu memahami konsep-konsep historiografi seperti
periodisasi, kronologi, dan kausalitas untuk membangun kerangka kerja yang lebih kuat untuk penelitian, sebuah penelitian. Nah, kemudian refleksi terhadap narasi sejarah. Ya, jadi dengan hal ini itu mendorong peneliti untuk merefleksikan narasi sejarah yang sudah ada. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi motif di balik narasi tersebut untuk mengevaluasi kebenaran historisnya dengan cepat. Kemudian analisis terhadap sumber. Jadi pentingnya analisis kritis terhadap sumber-sumber juga ditekankan ya. Jadi peneliti harus mempertimbangkan keandalannya, kira-kira ini sumber ini bisa diandalkan atau tidak. Kemudian bagaimana keperpihakan sumber tersebut dan potensi bias dari sumber-sumber tersebut, serta bagaimana sumber-sumber tersebut mempengaruhi pemahaman tentang topik yang diteliti oleh penulis. Nah, kemudian kesadaran akan konteks historis. Ya, analisis pembahasan ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan konteks historis di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Jadi penelitian harus mempertimbangkan bagaimana kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari masa lalu mempengaruhi interpretasi mereka terhadap sumber-sumber sejarah dan masalah penelitian yang diangkat. Jadi keseluruhannya itu kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah itu menyoroti pentingnya peneliti untuk memiliki sikap kritis terhadap sumber-sumber, narasi, dan konsep-konsep historiografi yang mereka gunakan dalam penelitian mereka. Ini tuh memungkinkan untuk menghasilkan penelitian yang lebih berdampak dan bermakna dalam bidang sejarah. Nah, kemudian penutup. Jadi tadi sudah dijelaskan ya beberapa hal, yaitu pemilihan topik sejarah itu merupakan langkah awal seorang peneliti untuk membuat atau menciptakan gagasan baru dalam konteks sejarah yang mana dibuat dengan tepat. Kemudian terdapat identifikasi gap pengetahuan yang lebih efektif dalam bidang sejarah dan merumuskan penelitian yang dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman kita di masa lalu. Kemudian mengenai relevansi sumber-sumber sejarah dalam penelitian sejarah, menekankan betapa pentingnya untuk memilih sumber-sumber yang tepat, relevan, dan kredibel untuk mendukung analisis dan interpretasi sejarah yang lebih baik dan lebih mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu kritikalitas dalam merumuskan masalah penelitian sejarah, menyoroti pentingnya peneliti untuk memiliki sikap kritis dalam sumber-sumber narasi dan konsep-konsep historiografi yang mereka gunakan dalam penelitian yang mereka angkat. Jadi ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan penelitian yang lebih berdampak atau bermakna atau berkontribusi dalam bidang sejarah, baik itu pengembangan teori baru atau perbaikan metode dan manfaat dan implikasi aplikatif. Nah, jadi di sini saya menggunakan beberapa sumber pustaka yang terdiri dari jurnal nasional, dan ada juga buku, dan ada juga jurnal internasional yang tentunya memakai bahasa Inggris sesuai dengan apa yang telah disuruh ya. Mungkin begitu presentasi dari saya mengenai perumusan masalah penelitian dalam konteks sejarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.